Saya sampaikan bahwa saya sedih gitu melihat adanya dua fenomena viral hari ini, yakni perdebatan dua guru yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Saya jadi teringat ada seorang ulama menyebutkan bahwa pertikaian antara dua orang ulama atau alim itu jauh lebih dahsyat daripada pertikaian orang awam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dua orang alim itu bertikai, maksudnya itu mereka itu pertikaiannya berlandaskan ilmu dan dalil, dan bisa jadi memang dua-duanya benar. Maka kemudian mereka akan sama-sama teguh dengan pendiriannya, karena memang dalilnya ada. Bahasa simpelnya fikih itu luas ya. Yang sempit itu hati kita gitu. Fikih itu luas, dan perbedaan mengambil hukum istidlal kemudian istinbat hukum itu ada kaitannya dengan kaidah yang sudah dirumuskan oleh at least 4 imam mazhab, kemudian oleh ulama-ulama kontemporer hari ini. Maka kita sebagai umat cukup dengan menyaksikan dan ikut mendoakan dan memaafkan segala kekurangan para guru kita. Sehebat apapun, sedahsyat apapun guru ilmunya, setinggi apapun, hafalannya banyak misalkan, kemudian hafal kitab-kitab hadis, kutubus sittah misalkan, dan followernya banyak misalkan, sehebat apapun itu tetap manusia guru kita. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah dan Allah yang maha kuasa ya, kemahakuasaan Allah, bahwa sehebat apapun, sebesar apapun seseorang, baik itu ilmunya, hartanya, jabatannya, dia pasti pernah dan akan melakukan kesalahan. Maka kita sebagai manusia, sebagai murid ya, sebagai anak muda, orang awam, cukup dengan mendoakan. Nah, yang keliru adalah kita ikut-ikutan berdebat, menyerang ustadznya, menjatuhkan kehormatannya, kemudian menyerang juga follower-followernya. Nah, ini yang jadi berat. Ini yang kemudian bermasalah. Nah, jadi itu yang kemarin saya sampaikan. Yang menyedihkan itu adalah para followernya ini semangat sekali untuk membahas, bahkan sampai melakukan takfiri kepada salah satu ustadz yang sedang berbeda pendapat. Nah, ini yang kemudian menjadi benih perpecahan. Jadi, saya sampaikan di forum Majelis Subuh itu, bisa jadi kenapa kita sebagai umat, ya kan, orang-orang awam, follower, dan juga kita sebagai netizen itu pedas sekali, berani sekali untuk melakukan komentar-komentar yang menjatuhkan kehormatan. Berani sekali kita menyerang dengan niat ingin menghinakan saudara kita, dan kita merasa ana khairu minhum. Kita merasa kita itu lebih baik pemahamannya dan kita lebih benar gitu. Bukankah perasaan ana khairu minhum itu sudah ada pendahulunya dulu? Siapa? Yaitu pemimpin para malaikat beribadah kepada Allah, Azazil, yang akhirnya dia menjadi makhluk yang paling terlaknat. Itu diawali dengan merasa tingginya ilmu. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi kegelisahan. Jangan-jangan kita itu semangat sekali justru mendebat, kemudian menjatuhkan kehormatan saudaranya, ingin menghinakan saudaranya. Kemudian saya sampaikan, jangan-jangan ini disebabkan karena ya perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa nanti akhir zaman itu akan ada di mana manusia tidak bisa terlepas dari riba. Bahkan debunya juga akan terkena dan terimbas pada kehidupan kita. Jadi semua manusia akhir zaman itu nanti akan sulit sekali menghindari riba. Dan bahkan cuman debunya itu kita kena tuh, kecuali sedikit sekali yang tidak kena riba. Dan Allah berfirman, mereka yang terkena riba, mereka itu orang-orang yang berdirinya seperti orang yang kesetanan. Nah, orang yang kena riba itu, pelaku riba maupun yang terkena riba itu, mereka akan beraktivitas, berdiri seperti orang yang kesetanan. Kemudian saya sampaikan, jangan-jangan kita mudah berkomentar, menjatuhkan orang lain di sosial media itu, saling membuli, itu adalah karena kita kesetanan nih. Kita memang terkena debu riba, radiasi riba. Sehingga kita mudah sekali terhijab ya, tertipu oleh tipu daya setan untuk menjatuhkan kemudian saudara kita. Padahal seharusnya kalau kita memandang saudara itu, kita itu melihat
di balik persaudaraan ini tuh ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di samping-samping kita itu ada tipu daya setan tuh. Jangan-jangan ketika kita konflik kemudian kita lupa ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihijab oleh setan bahwa musuhmu adalah saudaramu itu. Nah, harusnya kalau kita sedang berkonflik, kita berbeda pendapat dengan saudara itu, kita meyakini bahwa saya menyadari dia saudara saya. Jangan sampai saya dikelabui oleh setan, akhirnya saya memusuhi saudara dan setan yang ketawa. Harusnya kita menjadi fokus, ini konflik potensinya dipakai, ditunggangi oleh setan untuk memecah belah. Maka kita harus fokus, salahkan setan, jadikan setan itu musuh. Nah, yang kita itu kabur itu adalah kita sering keras kepada orang lain, kemudian lupa kalau di situ tuh ada setan. Yang jelas setan itu aduh mubin, setan itu musuhmu yang nyata, maka jadikan musuh. Harusnya begitu. Tapi malah kita jadiin musuh saudara kita gitu. Kan jadinya gagal fokus, gagal paham dan gagal fokus. Maka teman-teman, saya lanjutkan tadi ya. Hari ini siapa sih yang tidak berinteraksi dengan uang kertas? Dan uang kertas itu dalam konteks ilmu syariah dia adalah produk ribawi. Maka jelas salah satu penyebab kenapa orang hari ini mudah sekali menjatuhkan kehormatan orang lain, menyebar aibnya. Ini baru kasusnya perdebatan antar ustadz, belum lagi kasus yang viral perceraian antara Ricis dan Rian. Itu juga sama. Ya, kok bisa putusan hakim, ya kan, replik dupliknya itu disebar di sosmed, kemudian dibully sampai ada istilah mokondo. Itu kan bentuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, dua berita viral ini tuh menjadikan respon kita sama, satu kesimpulannya, yaitu para netizen, para follower, para kita semua orang awam ini mudah sekali menghakimi dan juga menjatuhkan kehormatan orang lain, membuka aib orang lain. Nah itu lagi, jangan-jangan itu tersebab karena kita itu terkena debu-debu riba. Yang jelas disebutkan dalam Quran ya, bahwa orang yang terkena riba itu berdirinya seperti orang yang kesetanan, otomatis perilakunya seperti perilaku setan. Dan satu-satunya dosa yang menjadi musuh yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya itu adalah riba. Pertanyaannya adalah, ya Allah, jangan-jangan kita betul ya emang kena riba dan menjadi kesetanan gitu. Nah, belum lagi saya izin menjelaskan yang saya sampaikan kemarin kepada santri. Tahu nggak teman-teman, dosa yang paling ringannya riba, dosa riba itu menurut ulama ada sekitar 70 level. Sekitar 70-72 level. Nah, level paling rendah yang paling ringan itu, dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling ringan daripada riba. Dan ngeri ya, kita ngeri sekali, nggak pernah kepikiran juga, kok bisa ada kepikiran berzina sama ibu kandung. Tapi yang jauh lebih ngeri lagi harusnya teman-teman sadari, dan ini jarang sekali yang menyadarinya, dosa yang paling beratnya riba. Ya, menurut para ulama itu menjelaskan, dosa yang paling ringannya riba adalah berzina dengan ibu kandung. Dosa yang paling beratnya riba adalah menjatuhkan kehormatan saudara seiman. Di sini akan akhirnya bisa disimpulkan teman-teman bahwa betapa umat ini jatuh. Itulah kenapa ada saudara kita dibantai, kemudian para elit politik muslim, para umatnya juga tidak bisa ngapa-ngapain. 200 hari Gaza terus diburu manusianya, dibantai, dibom, ditembak, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa, termasuk para pemimpin muslim. Kenapa? Karena ada, bisa jadi ya, tersebab karena expose atau radiasi debu-debu riba yang akhirnya membuat pemikirannya, mentalitasnya, kepribadiannya itu kesetanan. Sehingga kebijakannya itu keluh, tidak tegas membela hak. Akhirnya mudah sekali menjatuhkan dan lebih sibuk mencari posisi, mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya daripada menolong saudaranya, daripada berhusnudon sama saudaranya. Lebih banyak mencari peluang-peluang untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang kemudian menjadikan umat ini jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya. Jadi
kita itu dikaburkan oleh iblis, oleh setan, ya, tentang kekejian dosa riba yang paling berat itu justru kita mudah melakukannya. Padahal dosa yang paling ringan tadi, berzina dengan ibu kandung, itu kita ngeri melakukannya. Tapi justru kita lebih bermudah-mudah melakukan dosa yang paling beratnya riba, yaitu apa? Menjatuhkan kehormatan saudara seiman. Hebat ya iblis ya, hebat sekali. Setan tuh hebat sekali, masuk ke dalam pembuluh darah kita, kemudian mengendalikan seluruh sistem saraf dan hidup kita, ke nafs jiwa kita. Karena makanan yang kita makan itu mengandung ribawi. Aktivitas yang kita lakukan itu terekspos, terradiasi, terkena debu-debu riba. Sehingga kita lebih mudah dan menjatuhkan komentar-komentar pedas, membuli, ya, berpecah belah dengan saudara seiman kita. Itu lebih mudah. Padahal ini dosa yang paling berat dari riba. Dan riba itu dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita refleksi kembali, itulah mengapa sekarang umat muslim jatuh, kenapa umat tidak bangkit. Ya karena masih terjerembab, terbelenggu dengan ribawi. Karena hidupnya, pandangannya, pemikirannya teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang membawa kita kepada kecintaan kepada hal-hal yang menguntungkan, ya, uang, jabatan, posisi, channel, harta, daripada berbuat yang hak, memperjuangkan yang hak, meski harus nyawa taruhannya. Nah, ini nasihat untuk diri pribadi tentunya. Raising the family legacy. Ada 4 aspek ya, spiritual, mental, emosional, dan finansial. Kita belajar bareng, berdaya bareng. Yuk.